Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Francine Widjojo mendorong agar persoalan melonjaknya tarif air Pam Jaya segera ditangani Pemprov DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Francine dalam forum rapat Komisi B yang digelar beberapa waktu lalu. Francine menilai isu tersebut penting untuk dibahas dan dituntaskan sebelum masuk dalam evaluasi akhir laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025. LKPJ tahun 2025 harus memperhatikan pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah seperti diatur dalam pasal 19 Permendagri 18 tahun 2020, khususnya terkait tarif air Pam Jaya dalam Kepgub 730 tahun 2024 yang bermasalah. Sedangkan Kepgub ini adalah peraturan pelaksana dari Pergub 37 tahun 2024, ujar Francine. Francine menilai kebijakan terkait tarif PAM yang tertuang dalam Pergub nomor 37 tahun 2024 itu tidak hanya cacat secara hukum, tetapi juga merugikan dari sisi substansi. Kenaikan tarif air minum Pam Jaya dalam Kepgub 730 tahun 2024 cacat formil karena tidak memiliki landasan hukum. Pasalnya, tidak ditemukan adanya Kepgub di tahun 2023 yang mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum dengan tarif Rp21.000 hingga Rp23.000 M3, katanya. Salah satu poin yang disorot Francine adalah kesalahan klasifikasi pelanggan. Francine Widjojo menyoroti kesalahan klasifikasi pelanggan air Pam Jaya, di mana penghuni apartemen yang seharusnya masuk kategori rumah tangga K2, justru dikategorikan sebagai pelanggan bisnis atau industri, K3. Akibatnya, tarif air naik lebih dari 70%, memberatkan warga hunian vertikal. Ia menilai tarif baru ini melampaui batas wajar, karena tidak semestinya melebihi Rp20.269 M jika dibandingkan dengan UMP 2024. Para pelanggan di kelompok K3 diharuskan membayar air minum dengan tarif lebih mahal dari tarif batas atas yang berlaku, yaitu di rentang Rp21.500 M3 hingga Rp23.000 M3, ujarnya. Tidak berhenti di situ, Pam Jaya juga menagih penghuni rumah susun di apartemen Mediterania Marina Residence Ancol dengan biaya yang lebih tinggi. Situasinya menjadi lebih pelik lagi bagi penghuni apartemen Mediterania Marina Residence Ancol. Warga di sana harus membayar lebih dari tarif batas atas yaitu Rp25.800 M3 dan ditambah lagi dengan biaya administrasi 20%. Di akhir, penghuninya diharuskan membayar Rp39.60 M3, sambungnya. Menurutnya, kawasan Ancol selama ini menjadi salah satu konsumen terbesar sekaligus rekan strategis Pam Jaya dalam ekosistem BUMT, namun kini mereka justru dibebani tarif air yang terlampau tinggi. Kebijakan ini dinilainya kontraproduktif karena tidak hanya menekan para penghuni apartemen di wilayah tersebut, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas usaha yang beroperasi di area Ancol. Sebagai respons atas kondisi ini, Francine mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera meninjau ulang dan merevisi Kepgub 7302024 dalam waktu dekat. Langkah ini penting demi menjaga keadilan bagi warga dan menjunjung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang layak dan berintegritas. Kami merekomendasikan Kepgub 730 tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksana dari Pergub 37 tahun 2024 diubah selambat-lambatnya tahun ini agar menjadi bagian dari LKPJ 2025. Pemprov DKI Jakarta harus ingat bahwa air merupakan kebutuhan dasar dan vital bagi warga Jakarta, katanya.